Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Trisanti Woga, NIM 2021-03055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang akan dibahas pertama adalah perkembangan otak anak usia dini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang perkembangan otak anak usia dini, kita perlu tahu hakikat otak anak usia dini. Otak merupakan bagian yang sangat fundamental dalam proses berpikir, baik untuk memahami sesuatu maupun untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Otak merupakan salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan juga miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak merupakan pusat kesadaran manusia. Otak juga berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem tubuh manusia. Misalnya, untuk mengendalikan gerakan, perasaan, mengendalikan sensasi, dan juga untuk mengendalikan pikiran. Otak yang canggih, otak anak-anak tampak mengalami perubahan anatomis yang substansial antara usia 3 tahun sampai dengan 15 tahun. Menurut Thomas dalam Santrok 2007, dengan berkali-kali melakukan scan otak dari anak yang sama sampai usia 4 tahun, ditemukan bahwa otak anak mengalami dorongan pertumbuhan yang cepat dan jelas. Maksudnya adalah ketika otak anak diasah secara terus-menerus, itu akan mempercepat proses perkembangan otak dari anak tersebut. Jumlah material otak anak dalam beberapa area bisa bertambah hampir 2 kali lipat dalam setahun. Jadi setelah kita pelajari tentang hakikat otak, sekarang kita akan masuk pada fungsi otak anak usia dini. Otak merupakan karunia yang diberikan kepada setiap makhluknya, di mana secara genetis struktur otak telah terbentuk sejak lahir. Tetapi berfungsinya otak itu sangat ditentukan oleh cara lingkungan berinteraksi dengan anak manusia. Jadi semua berfungsinya otak itu tergantung interaksi antara anak dengan lingkungannya. Jika kita berbicara mengenai fungsi otak, maka sebagai manusia, kita menjadi makhluk yang paling istimewa dari ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga kita memiliki derajat yang lebih tinggi dari ciptaan Tuhan lainnya karena kita memiliki akal budi. Dengan menggunakan fungsi otak itu, semua aktivitas manusia dapat dikendalikan. Jadi otak dapat mengendalikan seluruh aktivitas kita. Menurut Gazzaniga dalam Santrok 2007 mengungkapkan bahwa di dalam individu dengan otak yang utuh ada spesialis fungsi di beberapa area, yaitu yang pertama pemrosesan verbal dan juga pemrosesan non-verbal. Pemrosesan verbal riset paling ekstensif terhadap dua belahan otak adalah pada aspek bahasa. Dalam kebanyakan individu, ucapan dan tata bahasa berada di belahan otak kiri. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa semua pemrosesan ada di belahan kiri otak. Misalnya, pemahaman aspek bahasa, seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal berbahasa seperti menulis, membaca, atau matematis, pemikiran kritis dan logis, analisis, dan juga pemikirannya berdasarkan fakta. Yang berikut adalah pemrosesan nonverbal.
Pemrosesan nonverbal belahan kanan biasanya lebih dominan dalam pemrosesan informasi nonverbal seperti persepsi ruang atau spasial, pengenalan visual dan juga emosi. Otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang seperti ini biasanya mahir di dalam bidang seni, musik, visual atau gambar. Pemikirannya itu berdasarkan intuisi. Dan juga mahir di bidang isyarat nonverbal dan juga berimajinasi. Setelah kita membahas tentang fungsi otak pada anak usia dini, sekarang kita akan bahas tentang perkembangan otak pada anak usia dini. Yang pertama adalah perkembangan otak anak usia 0 sampai 2 tahun. Periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga anak berusia 2 tahun disebut invasi period, di mana masa ini merupakan masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun ini anak-anak itu sangat bergantung kepada kita orang dewasa. Banyak kegiatan psikologi yang terjadi seperti bahasa, pemikiran logis, pemikiran simbolis, koordinasi sensorimotorik, dan belajar sosial hanya sebagai permulaan. Banyak ahli menyebutkan masa bayi sebagai masa vital karena kondisi masa bayi itu merupakan fondasi pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Pada waktu bayi dilahirkan, proses pembentukan otaknya itu belum selesai. Pada waktu seorang bayi baru saja lahir, ukuran tengkoraknya itu belum maksimum. Demikian juga pembentukan otaknya belum tumbuh sampai ukuran maksimum. Hal itu disebabkan karena keterbatasan jalan lahir dan panggul dari seorang calon ibu. Akibatnya, pada saat lahir, otak baru berkembang sebagian dan terus tumbuh sampai kira-kira anak itu berusia 2 tahun. Pada waktu anak dilahirkan, proses pembentukan otak anak belum selesai. Pada saat anak usia 0 sampai 2 tahun itu, ratusan bahkan miliaran neuronnya itu belum terhubung ke dalam jaringan. Oleh karena itu, melalui stimulus dari lingkungan, koneksi jaringan otak itu akan terbentuk dan semakin kuat. Jadi, untuk memperkuat koneksi jaringan otak itu, maka harus diberikan stimulus yang baik dari lingkungannya. Yang berikut adalah perkembangan otak anak usia 2 sampai 3 tahun. Emosi adalah kawasan baru yang mempesona bagi anak usia 2 tahunan. Tentu saja sejak lahir anak telah peka terhadap emosional orang tua dan juga siapapun yang mengasuhnya. Hubungan emosional itu seperti halnya seorang dewasa menanggapi rangsangan emosi dari orang lain. Anak usia 2 tahun pada umumnya telah bisa berjalan dan berbicara walaupun dengan kata-kata yang terbatas. Pada masa ini, anak-anak mulai memberikan perhatian kepada aspek kehidupan yang lain. Jika sebelumnya tangan, telinganya, mulutnya begitu antusias untuk selalu berusaha menyentuh, melihat, mendengar, mencicipi, menggoyang, mengguncang, melempar, bahkan membanting benda apapun yang dapat diraihnya. Semua kesempatan dan pengalaman-pengalaman anak tadi, pengalaman-pengalaman mereka ini itu seolah-olah seperti banjir yang ada di dalam otak anak-anak. Pada saat anak berusia 3 tahun, otaknya melakukan sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Anak tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya, tetapi anak mulai berpikir tentang semua yang ia peroleh. Menurut sampel 2002,
Sejak anak berusia 2 tahun, anak telah mampu belajar 6 kata baru setiap harinya. Perkembangan kemampuan berbahasa tersebut merupakan bekal bagi anak untuk memungkinkannya membentuk gagasan-gagasan baru, mengungkapkan emosinya seperti ketika marah atau ketika gembira, dan memahami konsep seperti kata pedas yang berarti tidak enak atau menyakiti. Dengan kemampuan mengkoordinasi otak, pikiran, dan kemampuan berbahasa tersebut, anak seolah-olah sedang berpetualangan kemana-mana. Dengan berbekal kemampuan berbahasa yang terbatas, anak usia sekitar 2-3 tahun akan ditandai dengan begitu banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi pada usia ini mereka lebih sering ketika melihat sesuatu, mereka lebih sering bertanya dan terus bertanya. Kemampuan motorik mereka juga sudah mulai menguat, seperti kemampuan membuka dan juga menutup lemari. Kegiatan seperti ini terkadang membuat orang tua merasa kesal ataupun jengkel. Padahal, aktivitas itu sesungguhnya berfungsi untuk memperkuat lintasan-lintasan koneksi neurologinya yang sangat dibutuhkan kelak jika anak-anak itu sudah beranjak ke dewasa. Perkembangan anak usia 2-3 tahun ditandai dengan beberapa tahap kemampuan yang mereka capai, yaitu yang pertama adalah berpikir simbolik, yaitu anak usia 2 tahunan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol berupa kata-kata, gambaran mental, atau aksi yang mewakili sesuatu. Salah satu bentuk lain dari berpikir simbolik adalah fantasi, sesuatu yang dapat digunakan anak ketika bermain. Jadi bentuk lainnya itu adalah fantasi yang mereka gunakan saat mereka bermain. Mendekati usia 3 tahun, kemampuan anak semakin kompleks, di mana anak sudah mulai menggunakan objek substitusi dari benda sesungguhnya. Misalnya, anak menyusun bantal sehingga menyerupai mobil, atau menyusun balok dalam menjadi serupa dengan bentuk mobil, dan juga bentuk-bentuk lainnya. B itu adalah mengelompokkan dan juga menghitung, yaitu anak sudah dapat mengelompokkan mainannya berdasarkan bentuk. Misalnya membedakan kelompok mainan mobil-mobilan dan juga boneka binatang. Selain mengelompokkan, anak juga mampu menyusun balok sesuai urutan besarnya dan mengetahui perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang berikut adalah meningkatnya kemampuan mengingat, yaitu kemampuan mengingat anak-anak akan meningkat pada usia 8-3 tahun. Pada usia 8 bulan sampai dengan usia 3 tahun. Sekitar usia 2 tahun, anak dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang menyenangkan yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Mereka juga dapat memahami dan mengingat 2 perintah sederhana yang disampaikan secara bersama-sama. Yang berikut adalah puncak perkembangan berbicara. Puncak perkembangan bicara, yaitu pada usia sekitar 36 bulan, perbendaharaan katanya itu dapat mencapai 100 kata dengan 80% kata-kata tersebut yang bisa dipahami. Jadi sudah 80% kata-kata yang dia ucapkan itu sudah anak pahami. Pada usia ini biasanya anak mulai berbicara mengenai orang-orang di sekelilingnya, terutama ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Yang berikut adalah perkembangan otak pada usia 3-4 tahun. Pada usia ini perkembangan otaknya itu sudah lebih halus dibandingkan usia sebelumnya. Di samping itu, otak anak-anak juga telah mampu berpikir secara simbolik dengan menggunakan konsep-konsep yang abstrak. Kemampuan berpikir secara nalar dan berpikir secara naluriah mulai meningkat.
Dengan demikian, anak juga mulai dapat mengolah dimensi mental lebih dari satu dan serentak. Misalnya bola bundar berwarna merah, kotak berbagai ukuran. Kemampuan otak anak juga telah berkembang sehingga mampu mengingat sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi pada masa ini mereka sudah bisa mengingat kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Anak juga telah mampu menceritakan kembali semua kejadian dan pengalamannya itu kepada orang lain. Yang berikut adalah pada usia yang berikut adalah perkembangan otak pada anak usia 4-6 tahun. Pada usia ini pada umumnya anak-anak itu sudah memasuki sekolah TK atau sederajat. Karena itu, TK diciptakan sebagai jembatan untuk mempermudah periode transisi antara masa bayi dan juga masa kanak-kanak. TK juga harus mulai memperkenalkan anak kepada budaya dan dunia yang lebih luas. Pada saat anak berusia 4-6 tahun, susunan koneksi sarafnya itu sudah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengkoordinasi otak dan gerak baik secara fisik maupun non-fisik dengan baik. Setelah kita belajar tentang perkembangan otak pada anak usia dini, sekarang kita akan masuk kepada materi yang berikutnya adalah bidang pengembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah salah satu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, mempertimbangkan, dan juga untuk memecahkan masalah. Klasifikasi pengembangan kognitif anak usia dini merupakan klasifikasi yang mempermudah guru PAUD atau juga orang tua dalam menstimulus masing-masing anak. Ada 7 klasifikasi pengembangan kognitif anak usia dini, yaitu pengembangan auditori, pengembangan visual, pengembangan taktil, pengembangan kinestetik, pengembangan aritmatika, pengembangan geometri, dan juga pengembangan sains permulaan. Manfaat dari aspek pengembangan kognitif adalah memberikan wawasan dan imajinasi pada anak, memberikan rangsangan sensori dan motorik, mencapai keberhasilan pendidikan, mengekspresikan ide dan pikiran, mengenali warna, dan juga memahami perbedaan rasa. Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak usia dini memiliki dampak yang positif. Hal ini dikarenakan pentingnya aspek tersebut sehingga harus dikembangkan sejak anak-anak berusia dini. Kemampuan kognitif pada anak berkaitan dengan daya nalar, kreativitas, kemampuan bahasa, daya ingat, dan juga pengetahuan. Selain itu, faktor lingkungan sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan kognitif anak. Lingkungan yang bagus akan membantunya untuk tumbuh lebih matang. Bahkan anak-anak bisa memahami dirinya sendiri dan juga lingkungan di sekitarnya. Biasanya perkembangan kognitif akan dibantu dengan beberapa jenis permainan sederhana. Jadi untuk membantu mengembangkan kognitif dari anak usia dini itu dapat melalui berbagai permainan sederhana. Tidak sedikit orang tua yang memberikan anaknya tumbuh secara mandiri tanpa bantuan maksimal dari orang tua. Nah, bagi kita calon guru dan juga
orang tua, untuk melatih perkembangan kognitif anak usia dini, berikut ada beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah pengembangan auditori. Pengembangan auditori anak usia dini merupakan pengembangan kemampuan anak dalam mendengar yang melalui proses menerima, mengumpulkan bunyi atau benda, kosakata atau kalimat yang memiliki makna dan topik tertentu. Jadi kemampuan mendengar anak usia dini memiliki beberapa tingkatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengar bunyi-bunyian kata tanpa membekas dalam pikiran. Jadi yang pertama itu mereka hanya mendengarkan saja tanpa mengingat. Yang kedua, mendengar setengah-setengah. Yang ketiga, mendengar dan mulai merangkai ide atau pengetahuan. Kemampuan mendengar anak usia dini merupakan kemahiran pokok dalam proses mempelajari suatu pengetahuan. Anak yang mempunyai kemampuan mendengar dengan baik, maka anak akan memahami maksud dan membuat penafsiran tentang suatu hal. Jadi tujuan dari pengembangan auditori anak usia dini adalah memperoleh informasi dan anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh permainan pengembangan auditori anak usia dini adalah tujuan yang kedua adalah melatih kemampuan visual anak. Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak adalah mengembangkan kemampuan visual. Kemampuan visual berkaitan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, persepsi, dan tanggapan anak terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan ini bisa dikembangkan melalui permainan yang bersifat mengelompokkan benda. Tujuan yang ketiga adalah membantu anak dalam melatih kemampuan taktil. Salah satu alasan kenapa perkembangan kognitif pada anak usia dini sangat penting, karena bisa mengembangkan kemampuan taktilnya. Kemampuan tersebut berkaitan dengan indera perasa. Contohnya mengelompokkan benda dari teksturnya, bermain plastisin, dan bermain bak pasir. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan tangan. Mengembangkan kognitif anak di usia dini dapat meningkatkan kemampuan kinestetik pada anak. Kemampuan ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerak tangan atau motorik halus. Contoh sederhananya bisa dilihat dari melukis, menggambar, mewarnai, menjiplak huruf. Di sini anak menggerakkan sebagian dari tubuhnya, yaitu menggerakkan jari atau motorik halusnya. Yang berikut adalah melatih anak mencapai kemampuan geometri. Salah satu tujuan kenapa perkembangan kognitif anak harus dikembangkan secara dini adalah untuk mengembangkan kemampuan geometrinya. Bisa dikatakan geometri anak dalam perkembangan seiring usianya itu berbeda-beda. Jadi harus distimulus secara terus-menerus. Yang berikut adalah membantu anak agar bisa matematika. Jika kita ingin anak-anak kita atau anak usia dini pintar dalam matematika, maka caranya sangat mudah, yakni mengembangkan kemampuan kognitifnya. Perkembangan kognitif pada anak bisa memberikan anak kemampuan dalam matematika. Tidak hanya soal hitung saja, tetapi juga soal ilmu pengetahuan seperti sains. Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua dan juga guru sebelum mengajarkan matematika pada anak-anak usia dini adalah yang pertama,
matematika itu bukan sekedar berhitung angka-angka. Yang kedua, matematika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang abstrak. Yang ketiga, untuk membuat anak usia dini cinta matematika, orang tua atau guru tidak boleh takut pada matematika. Yang keempat, belajar tidak harus dipisahkan dari bermain. Kemampuan matematika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk berhitung dan konsep berhitung permulaan. Yang berikut, pengembangan geometri anak usia dini. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ge yang berarti bumi dan meterin yang berarti mengukur. Pengembangan geometri anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran. Adapun kegiatan yang dapat kita lakukan dalam menstimulus perkembangan geometri pada anak, yaitu mengukur benda dengan sederhana, menggunakan bahasa ukuran seperti besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, kemudian menciptakan bentuk geometri dan lain sebagainya. Memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukuran, kemudian membandingkan benda menurut ukuran besar kecilnya, panjang lebarnya, tinggi rendahnya, mengukur benda secara sederhana, mengerti dan menggunakan bahasa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek, dan sebagainya. Yang berikut adalah tujuan yang berikut itu adalah pengembangan sains permulaan bagi anak usia dini. Pengembangan sains permulaan bagi anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara sainstik atau logis. Hakikat pengembangan sains di taman kanak-kanak adalah kegiatan belajar sambil bermain. Jadi anak-anak belajar sambil bermain. Karena ketika belajar sambil bermain akan lebih menyenangkan dan menarik. Kegiatan belajar sambil bermain menyenangkan dan menarik melalui pengamatan, penyelidikan, percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang segala sesuatu yang ada di dunia sekitar. Pengembangan sains di TK secara umum bertujuan agar anak mampu secara aktif mencari informasi mengenai apa yang ada di sekelilingnya. Sedangkan kalau secara khusus, sains di TK itu bertujuan agar anak memiliki kemampuan mengamati berbagai perubahan yang terjadi, melakukan percobaan sederhana, melakukan kegiatan mengklasifikasi, membandingkan, memperkirakan, dan mengkomunikasikannya, serta membangun kreativitas dan inovasi pada diri anak itu sendiri. Jadi, cara kita sebagai guru PAUD mengajarkan sains permulaan pada anak adalah dengan mengajak anak ke kebun atau ke taman. Banyak hal yang akan anak temui atau anak amati di alam sekitarnya. Adapun kemampuan yang akan dikembangkan antara lain mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, kemudian mengadakan berbagai percobaan sederhana, dan mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. Jadi anak akan mengamati, anak akan mengeksplorasi, mengamati, dan mengkomunikasikannya kembali. Tujuan yang berikut adalah membantu anak dalam melatih jalan pikirannya. Seorang anak dalam perkembangan kognitifnya sudah dilatih sejak kecil dapat memberikan dampak positif, yakni mengembangkan pikirannya. Dari apa yang dia lihat, dengar, rasakan, anak akan mempunyai pemahaman secara utuh terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan ini juga dirasakan anak dalam rangka menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lain. Kemampuan inilah yang nantinya memicu perkembangan visual pada anak usia dini.
Yang berikut adalah membantu anak mengungkapkan eksplorasi. Salah satu tujuan aspek perkembangan kognitif pada anak usia dini adalah melatihnya dalam melakukan eksplorasi. Dengan kata lain, anak akan melakukan eksplorasi terhadap dunia atau lingkungan sekitarnya dengan bantuan panca indera. Yang berikut adalah melatih anak memecahkan soal. Seorang anak yang perkembangan kognitifnya sangat bagus dipercaya bisa memecahkan persoalan hidup yang terjadi padanya. Hal ini karena meski manusia adalah makhluk sosial, dalam menyelesaikan masalah harus individu itu sendiri. Selain itu, kemampuan dalam penalarannya dapat membantu anak untuk tahu mana yang ilmiah dan mana yang ilmiah dan mana proses ilmiah. Jadi, melatih memecahkan masalah ini agar anak dapat membedakan mana yang ilmiah dan mana yang proses ilmiah. Yang berikut adalah melatih anak bersosialisasi. Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak adalah membantunya dalam berhubungan atau dalam berinteraksi dengan teman sebayanya dan melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Seringkali kita menemukan anak yang cenderung pemalu dan takut dalam bereksplorasi. Hal ini mungkin karena belum seutuhnya dalam mengembangkan aspek kognitif anak. Jadi, di masa sekarang, anak-anak yang cenderung pemalu lebih mudah down. Jadi mereka lebih tidak percaya diri. Hal inilah yang bisa memicu timbulnya mental lines. Apalagi melihat dunia yang terus-terus mengalami perubahan. Dan anak-anaknya pun tidak ingin tertinggal. Jadi, melatih anak untuk bersosialisasi dengan orang sekitar atau dengan lingkungannya itu sangat penting, karena ini dapat membantu mental anak sehingga anak itu lebih percaya diri. Sekian saja pemaparan materi singkat dari saya berkaitan dengan perkembangan otak pada anak usia dini dan juga bidang pengembangan kognitif pada anak usia dini. Sekian dan terima kasih.